Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku yang bahagia. Semoga kalian tetap semangat belajar PPKN hari ini. Ya, seperti ikan di belakangnya Pak Udin. Ya, baiklah, seperti yang Pak Udin janjikan kemarin, Pak Udin akan menjelaskan kelanjutan dari materi kemarin. Setelah melihat evaluasi pembelajaran kemarin, ya, kalian sudah paham. Ya, jadi Pak Udin tidak perlu mengulang. Pak Udin akan menambahkan sekali lagi tentang materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, semoga ilmu yang Pak Udin berikan nanti bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Namun Pak Udin melihat, ya, tidak semuanya melihat videonya Pak Udin materi kemarin. Entah nggak tahu kenapa, ya, dia tidak update atau bagaimana. Yang pasti Pak Udin ucapkan terima kasih yang sudah komentar di kolom komentar YouTube untuk memahami materi yang Pak Udin sampaikan kemarin, ya. Semoga ilmu kalian berkah dan bermanfaat. Tapi tidak apa-apa, ya. Yang pasti kalian tetap semangat belajar. Ya, kalian bisa membaca materi yang Pak Udin berikan, materi yang Pak Udin sampaikan, ya. Jadi kalian nanti bisa cari di Google, ya. Materi sosial itu di Google banyak, ya. Yang Pak Udin sampaikan di sini adalah poin-poin dari materi yang Pak Udin sampaikan di kelas 7, yaitu mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kapan sih ditetapnya Pancasila itu? Ayo, ada yang masih ingat kelas SD mungkin sudah pernah dengar atau sudah diajari oleh gurunya? Ya, benar. Ya, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara itu 1 hari setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Ya, benar, pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus penetapannya Pancasila itu kapan, Pak? Ya, 1 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Apakah hanya itu yang ditetapkannya? Tidak, ya. Nanti akan Pak Udin jelaskan, ya, di materi hari ini, tapi tak sekarang. Yang Pak Udin jelaskan sekarang yaitu tentang bagaimana prosesnya, proses bagaimana Pancasila itu ditetapkan. Oke, cekidot. Yang perlu kalian tahu, setelah Jepang itu kalah dengan sekutu dari Amerika Serikat, ya, setelah gedung Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, ya, kurang lebih korbannya itu 129.000 orang itu meninggal, ya. Sehingga mau tidak mau, ya, Jepang dan Indonesia itu kembali ke negaranya, ya, untuk mengamankan negaranya sendiri. Sehingga pada kesempatan itulah, ya, dimanfaatkan oleh pendiri bangsa Indonesia mulai dari Insinyur Soekarno, Rajiman, Widyodiningrat, dan Muhammad Hatta sebagai pendiri negara. Kapan sih Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara? Ya, ada yang ingat? Mungkin SD sudah pernah dengar atau diajari? Ya, benar, pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu berarti Indonesia sudah merdeka, tepatnya 1 hari setelah Indonesia merdeka. Berarti Indonesia merdeka itu belum ada atau belum memiliki dasar negara, ya, Pak? Belum. Ya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan dasar negara itu ditetapkan oleh PPKI. Ya, nah ini pelajaran lagi baru. Kemarin, ya, di materi perumusan ada namanya BPUPKI, sekarang ada namanya PPKI. Ya, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan Dokuritsu Junbei Inkai. Kalau yang BPUPKI kemarin, ya, itu apa namanya? Ya, Dokuritsu Junbei Josakai. Ya, jadi dua istilah ini kalian harus paham, ya, dan perbedaannya. Terus materi ini apa, Pak? Tentang PPKI. Ya, yang perlu kalian tahu, pada tanggal 7 Agustus 1945, ya, Jepang itu membentuk namanya PPKI. Apa itu PPKI? Ya, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, di mana, ya, Indonesia ini akan mempersiapkan kemerdekaannya. Ya, setelah Jepang kalah dengan sekutu, ya, pada tahun 1945, tepatnya ketika Nagasaki dan Hiroshima, yaitu dibom oleh Amerika Serikat, ya, kurang lebih 129.000 orang tewas, ya. Jadi kalau kalian tahu, wah, itu bom atomnya luar biasa,
ya, sehingga memukul telak keberadaan Jepang di Indonesia sehingga Jepang itu kembali ke negaranya. Nah, pada kesempatan itulah ya akan dimanfaatkan oleh tokoh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, terus Rajiman Widya-Diningrat, ya, tokoh pendiri bangsa lainnya itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam rangka ya, Indonesia ini berdiri. Jadi apa hubungannya dengan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, yang namanya negara berdiri itu harus memiliki dasar, ya, sehingga bisa berdiri dengan kuat, dengan kokoh, dengan tangguh, ya, sehingga perlu namanya dasar negara. Lalu Pak, apakah pada tanggal 18 itu yang ditetapkan hanya Pancasila sebagai dasar negara? Tidak, ya, ada 3 ya yang ditetapkan oleh PPKI di dalam persiapan Indonesia Merdeka. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara tadi itu termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang kedua yaitu menetapkan presiden dan wakil presidennya, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang terakhir adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNIP. Oke, lalu siapa Pak ketua dari PPKI, wakilnya, dan siapa anggota-anggotanya? Nah, itu nanti ada di bab 3 semuanya. Ya, yang pasti ya itu berhubungan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pasti yang harus kalian ketahui, ketua dari PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Lalu berapa anggotanya Pak PPKI itu? Anggota awalnya yaitu 21 orang ya, termasuk ketua dan wakilnya ya. Yang lalu ditambah oleh 6 anggota lagi sehingga totalnya itu 27 orang ya. Kenapa kok ditambah Pak? Ini pertanyaan yang bagus ya. Karena ya itu berarti pengennya Indonesia merdeka itu bukan pengen dari Jepang, tetapi oleh bangsa Indonesia sendiri ya, sehingga ya mau menambah anggotanya ya, mau mengurangi ya, itu kehendak dari ketua dan 21 orang anggota itu ya, sehingga ya ditambah 6 orang karena diperlukan pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Lalu apa yang latar belakangi para tokoh bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Ya, salah satunya adalah rasa nasionalisme dan patriotisme. Apa itu rasa nasionalisme dan patriotisme? Yaitu rasa cinta ya seseorang terhadap negaranya. Ya, kalau nasionalisme, patriotisme ya itu merupakan salah satu contoh sikap yang harus kalian tiru atau harus kalian pelajari. Kalau kalian sebagai pelajar, sebagai siswa ya, sekarang fungsinya atau tugas kalian tidak hanya untuk memperjuangkan Indonesia lagi karena Indonesia sudah merdeka ya. Terus apa tugas kalian? Yaitu mempertahankan ya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? Belajar, belajar dan belajar. Belajar yang rajin, belajar yang baik ya, sehingga kalian memahami ya, memahami materi sehingga bisa menerapkan ya, rasa cinta kalian akan meningkat ya. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kalian buktikan ya, bahwasanya kalian itu telah mengilhami atau telah mempelajari dari nilai semangat pendiri bangsa. Oke, lebih lengkapnya nilai para pendiri bangsa akan Pak Udin jelaskan di minggu berikutnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, itu ada yang tanya. Misalkan, ya, apa Pak yang disahkan itu tidak Pancasila sebagai dasar negara, yang disahkan kok atau ditetapkan untuk Undang-Undang Dasar 1945? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, karena ya, Pancasila itu sudah termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Pembukaan itu ya merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya.
Jadi pembukaan ini dan undang-undang itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apakah undang-undang ini bisa dirubah? Bisa. Bagaimana dengan pembukaan? Pembukaan tidak bisa, karena itu memuat kaidah negara, fungsi negara, tujuan negara, ya. Dan yang paling penting adalah dasar negara. Kenapa? Karena dasar negara itu termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu termuat di dalam alinea tersebut, alinea keempat, ya, sehingga tidak bisa dirubah. Bagaimana Pak kalau dirubah? Indonesia akan bisa jadi hancur, ya, akan runtuh, ya, karena dasarnya, pondasi itu yang tadi Pak jelaskan Pak Udin di awal, itu sudah dirubah, ya, artinya, ya, tiang-tiangnya akan goyah, ya, atap-atapnya, ya, akan runtuh. Nah, itu sehingga menyebabkan kenapa pembukaan itu tidak bisa dirubah, ya, karena itu sebagai pondasinya, ya, sebagai dasarnya, ya, jadi tidak bisa dirubah. Bagaimana dengan tiang-tiangnya seperti batang tubuh atau yang disebut pasal-pasal, bisa dirubah. Kalau yang terakhir dirubah itu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi ada 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dirubah pun itu hanya pasal-pasalnya, bukan pembukaannya. Pembukaannya tetap sama, gitu ya. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup sekian. Jika nanti ada pertanyaan atau yang masih dibingungkan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Teman-temannya nanti yang lain bisa menjawabnya. Minggu depan akan Pak Udin koreksi, ya, apakah jawaban kalian sudah benar, ya, atau kurang lengkap, ya, atau bahkan ada yang mau melengkapi, silahkan, ya. Pak Udin tunggu pertanyaan dan jawaban kalian, ya. Semoga kalian paham dengan baik. Cukup sekian hari ini. Salam Pancasila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sebentar, ya, ada tambahan sedikit, ya, yang belum subscribe ini, ya, di subscribe dulu, ya, biar nanti tidak ketinggalan informasi pemberitahuan untuk materi selanjutnya, ya. Terima kasih.